Oke, kita mulai aja ya, teman-teman ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat buat teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, ya. Terus berpikir positif, tetap semangat, ya, untuk menjalani hari-hari kuliah online dan kita sama-sama berdoa semuanya, semoga segala sesuatunya lebih baik di masa yang akan datang. Oke, kita kembali lagi di mata kuliah rekrutmen dan seleksi. Oke, saya coba untuk sedikit mengulang lagi ya, merefresh. Ini ada Salsabila, ada Alifa, ada Karissa, ada Marcel, ada Sheila. Jadi teman-teman, ini kan mata kuliah pilihan ya. Jadi memang tidak semua mahasiswa mengambil mata kuliah pilihan. Cuma ini bisa menjadi satu satu alternatif ya buat teman-teman untuk mendapatkan gambaran mengenai pekerjaan besok. Jadi teman-teman, saya sih gini, asumsi saya kalau teman-teman memilih mata kuliah rekrutmen dan seleksi, saya berpikir teman-teman punya peminatan terhadap mata kuliah atau bidang PIO, bidang psikologi industri dan organisasi. Karena rekrutmen dan seleksi ini menjadi salah satu pekerjaan yang nanti bisa kalian pilih, yang bisa kalian lamar di sebuah perusahaan yang punya basic bagian atau mungkin bidang psikologi industri. Jadi semoga di waktu yang singkat ini bisa memberikan gambaran teman-teman mengenai pekerjaan seorang recruiter. Ya, jadi seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, merekrut atau mencari seorang karyawan di sebuah perusahaan itu ada seninya ya, teman-teman ya. Karena tentu nggak gampang ketika mengajak orang untuk bisa bekerja di tempat Anda kerja. Karena sekali lagi, pertimbangan orang untuk mencari pekerjaan tentu berbeda-beda. Dan ketika karyawan atau calon karyawan untuk memilih sebuah perusahaan sebagai tempat yang nantinya menjadi tempat kerjanya, tentu banyak hal yang perlu diperhatikan. Tidak soal masalah jabatan atau ketersediaan lowongan, tapi juga berpikir soal gaji, soal penempatan, soal sistem kerja, dan kontrak karyawannya seperti apa. Nah, kita akan coba nanti ya, kemarin sudah dimulai kelompok 1 ya, sebelum Lebaran. Ini kelompok 2, kita mulai setelah Lebaran ini. Oke, silakan perwakilannya bisa memulai dulu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, silakan. Siapa? Baik, terima kasih Pak waktunya. Jadi berhubung kelompok kami ada beberapa mahasiswa yang kerja ataupun ada kegiatan lain, jadi kelompok kami yang bisa hadir dalam presentasi siang hari ini sekitar 4 orang, Pak. Sebelumnya, sebelum saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Dengar, jelas. Oke, Pak, terima kasih. Baik, jadi saya di sini perwakilan dari kelompok 2. Sebelum akan mulai presentasi, saya akan perkenalkan diri dahulu. Saya Salwa Febriana Elnatan dengan NIM 18081462 dan ada beberapa juga teman-teman saya persilahkan juga untuk berkenalan. Silakan bisa memperkenalkan diri. Ya, saya Marcelina Ova, Pak. NIM-nya 18081547. Terima kasih. Saya Karissa Zalia Malia Safa dengan NIM 18081346.
Saya dengan Alifa Widya Ningtyas dengan NIM 1808-1276. Oke. Saya Salsabila, Pak, dengan NIM 1808-1884. Dan ada 2 anggota kami dengan nama Lintang Alverna dan Stefani yang berhalangan hadir pada siang hari ini, Pak. Oke, langsung saja saya akan memulai presentasi pada siang hari ini. Kelompok kami, kelompok 2, mendapatkan profesi driver pribadi direksi perusahaan. Nah, untuk job deskripsinya, kelompok kami membagi dalam 6 sub. Sudah terlihat ya di layar teman-teman semuanya. Dan kedua, uraian tugas dan tanggung jawab. Sub ketiga ada wewenang. Sub 4 ada standar pekerjaan yang harus dicapai. Sub 5 hubungan kerja internal dan eksternal. Dan sub yang terakhir dari job deskripsi adalah peralatan atau bahan kerja yang digunakan. Kita akan langsung bahas pada sub yang pertama, yaitu ringkasan pekerjaan. Baik, seorang driver pribadi direksi sebuah perusahaan merupakan salah satu profesi yang bergengsi dan banyak diminati oleh masyarakat tentunya. Profesi ini tidak bisa dikerjakan oleh sembarangan orang, karena seseorang driver pribadi direksi perusahaan harus memiliki keterampilan khusus dalam membawa kendaraan pribadi pimpinan perusahaan yang akan mengantarkan pimpinan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah dari pimpinan perusahaan itu sendiri. Nah, selain itu juga, biasanya driver pribadi direksi perusahaan ini juga mengantarkan keluarga dari pimpinan perusahaan. Selain itu juga, profesi ini biasanya ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang besar dan kendaraan yang dipakai juga tergolong dalam kendaraan yang mewah. Yang membedakan profesi ini dengan driver atau supir biasa adalah profesi driver pribadi direksi perusahaan adalah profesi yang cukup formal. Lanjut ke sub berikutnya, uraian tugas dan tanggung jawab. Jadi, tugas dan tanggung jawab driver pribadi direksi perusahaan ini, kelompok kami bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah kendaraan kantor atau perusahaan. Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai memastikan mobil dalam keadaan bersih sebelum digunakan dan selesai bertugas. Selain itu juga merawat mesin mobil agar tetap dalam kondisi yang baik, melakukan pengecekan rutin, dan memperbaiki serta menangani sendiri jika ada kerusakan kecil dari kendaraan. Jadi, seorang driver pribadi direksi perusahaan ini tentunya harus memiliki kemampuan memperbaiki kendaraan tertentu. Yang kedua adalah keamanan pengemudi, penumpang, dan kendaraan. Driver perusahaan ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan seluruh pintu dalam keadaan terkunci pada saat mengendarai mobil untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya juga memastikan mobil parkir di tempat yang aman dan terkunci dengan baik, dan mengendarai kendaraan dengan baik, tidak ugal-ugalan, dan mengikuti rambu lalu lintas. Yang terakhir adalah administrasi. Seorang driver pribadi direksi perusahaan juga harus memiliki SIM yang sesuai dengan kendaraan yang dibawa, dan SIM-nya juga harus aktif dan masih berlaku, serta juga mempersiapkan surat-surat lainnya seperti STNK ataupun e-tol yang akan digunakan selama perjalanan. Selanjutnya adalah wewenang dari driver pribadi direksi perusahaan. Wewenangnya ada 4, yaitu memastikan keamanan dan kenyamanan pimpinan perusahaan berserta keluarga saat berada dalam mobil, memastikan kelengkapan berkendara, seperti yang tadi ada dalam tugas dan tanggung jawab, surat-surat ataupun kartu, terus juga selalu siap untuk mengantar pimpinan perusahaan beserta keluarganya, dan memastikan kendaraan selalu bersih, rapi, dan wangi. Sub selanjutnya, standar pekerjaan yang harus dicapai oleh driver pribadi direksi perusahaan. Yang pertama harus menguasai jalan, bila jalanan macet ataupun tidak macet. Jadi saat jalanan macet pun, pimpinan tidak merasa gelisah atau resah dalam
kendaraan atau mobil tersebut. Terus kenyamanan pimpinan perusahaan beserta keluarganya saat berkendara juga harus dijaga, dan kebersihan kendaraan. Sub selanjutnya. Oke, selain itu juga seorang driver pribadi direksi perusahaan harus mempunyai hubungan kerja yang baik. Hubungan kerja ini terdapat hubungan kerja internal dan eksternal. Nah, kalau hubungan kerja internal, pastinya harus memiliki hubungan kerja yang baik dengan pimpinan perusahaan ataupun keluarga pimpinan. Selain itu juga harus tegas dalam bersikap dan melindungi pimpinan perusahaan dan keluarganya jika ada yang ingin menyakiti. Selain itu, hubungan eksternalnya ialah memiliki sikap yang ramah kepada orang-orang di perusahaan pimpinan dan tidak memiliki masalah dengan orang lain sehingga nama baik si driver ini tetap terjaga. Oke, berikutnya. Peralatan kerja yang digunakan umumnya tidak terlalu banyak untuk driver pribadi direksi sebuah perusahaan ini, seperti seragam yang lengkap, jam tangan, handphone, SIM A ataupun SIM B jika diperlukan, STNK, kartu tol, payung, atau peralatan mekanik lainnya, seperti dongkrak mobil jika ada ban pecah di jalan yang tiba-tiba, terus obeng, tang, kunci, dan lain sebagainya. Oke, untuk subbab job deskripsi sampai segitu saja. Saya akan melanjutkan ke job spesifikasinya. Jabatan driver pribadi direksi perusahaan memiliki usia minimal 22 tahun sampai 35 tahun. Dan profesi ini diutamakan untuk berjenis kelamin pria dan minimal memiliki riwayat pendidikan SMK ataupun lulus teknik mesin sederajat. Selain itu, juga mengutamakan yang sudah berpengalaman kerja sebagai driver selama 1 tahun kerja, memiliki SIM A atau SIM B jika diperlukan, yang masih berlaku tentunya dan menguasai rute jalan. Kemudian memiliki aspek pribadi atau aspek kepribadian yang berperilaku baik, jujur, rajin, loyal, bertanggung jawab, tegas, dan memiliki kesehatan fisik secara jasmani dan rohani yang baik. Oke, untuk job spesifikasi, segitu saja dan kelompok kami akan melanjutkan ke poster. Nah, untuk posternya sendiri, ini ada kualifikasi dan persyaratan yang sudah kelompok kami buat. Apakah posternya bisa terlihat dengan jelas, Pak? Ya, bisa terlihat dengan jelas. Oke, kalau bisa, jadi di kualifikasi tersebut ada syarat-syaratnya, berjenis kelamin pria yang berusia 22 tahun sampai 35 tahun maksimal, memiliki pendidikan minimal SMK ataupun jurusan teknik mesin sederajat, diutamakan berpengalaman kerja sebagai driver minimal 1 tahun, memiliki SIM A aktif yang masih berlaku ataupun SIM B jika diperlukan, memiliki kepribadian yang jujur, disiplin, rajin, loyal, bertanggung jawab, dan tegas. Persyaratannya, surat lamaran kerja atau CV tentunya, fotokopi KTP, fotokopi SIM, ijazah terakhir, dan pas foto terbaru 4x6 sebanyak 3 lembar. Dan CV dari surat lamaran akan dikirimkan ke email hrdmercucenter@gmail.com atau bisa menghubungi di nomor telepon yang sudah tertera, yaitu di 085 739 622 659. Baik, untuk presentasi dari kelompok 2 cukup segini dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terjadi salah kata, Pak. Oke, kita sambil ngobrol aja ya. Mbak Sela, mungkin bisa dinaikin di bagian posternya aja. Nanti sambil kita bahas ya. Oke, di sudah, Pak. sini di kelompok 2 ada teman-teman yang pernah kerja di perusahaan atau fresh semuanya, mahasiswa semuanya, atau pernah kerja di mana? Di perusahaan ada di sini? Saya, Pak. Mbak siapa? Mbak Ova ya? Iya. Mbak Ova di mana, Mbak? Saya sempat di PT Citylink Indonesia, Pak. Citylink, Pramugari? Iya. Iya. Wah, berapa lama, Mbak Ova? Kenapa? Berapa lama? Kontrak kerjanya sendiri 2 tahun, Pak. Tapi kalau sama pendidikannya 3 tahun jadinya total. Oke, ini berarti udah enggak ya? Berarti memutuskan untuk jadi mahasiswa sekarang?
Iya, kebetulan ngabisin kontrak pertama itu aja, Pak. Oh, oke, oke. Oke, thank you Mbak Ova. Jadi gini, teman-teman, ini buat teman-teman yang pernah kerja di perusahaan atau besok next ya, insya Allah kalau misalnya ada kesempatan, ada rezeki, Anda kerja di bagian HRD, ini sangat menarik teman-teman kerja di bagian HRD itu, karena Anda akan banyak berhubungan dengan manusia, Anda akan banyak berhubungan dengan SDM. Nah, kalau misalnya Anda pengen tertarik di bagian HRD, sekali lagi, bagian HRD banyak ya bidangnya ya. Ini mungkin Mbak Ova juga pernah tahu, mungkin ada bagian training, ada bagian rekrutmen, ada yang ngurusi seleksinya sendiri misalnya, ada yang ngurusi personalia, ini ngurusi gaji, kontrak, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya mau dikaitkan dengan keilmuan psikologi, mungkin yang lebih cocok ini bagian rekrutmen sama bagian training. Kalau di bagian training, Anda kan pernah ngambil mata kuliah pelatihan psikologi. Ini sangat berguna. Nanti kalau misalnya mau dikembangkan di perusahaan. Nah, kalau misalnya Anda mau di bagian rekrutmen, tentu banyak ilmu yang saya kira harus dipelajari kembali ya di luar mata kuliah ini. Anda perlu belajar kembali alat tes, Anda perlu belajar lagi bagaimana menyusun sebuah analisis jabatan, Anda perlu belajar ilmu PIO itu sendiri, teman-teman. Jadi ini ilmu yang saya kira akan sangat terus digunakan di dunia PIO. Oke, saya pengen tahu ya, dari kelompok 2 ya, ini siapa aja boleh menjawab ya, nanti monggo silakan, kita sambil ngobrol aja, sambil diskusi aja. Ini kan kelompok 2, pura-puranya ditugaskan sama perusahaan Anda untuk membuat informasi lowongan kerja. Posisinya driver pribadi buat direksi perusahaan Anda. Nah, Anda sudah bikin semacam ini, sudah bikin kualifikasi, sudah bikin cara ngelamarnya dan sebagainya. Nah, saya pengen tahu untuk kelompok ini, monggo aja saya pengen jawab, boleh. Ini kan tertulis di kualifikasi, ini pria minimal usia 22 tahun dan maksimal 35 tahun. Saya boleh nggak dikasih alasannya? Kenapa kok nggak boleh lebih dari 35 tahun? Alasannya kenapa? Silakan. Saya izin menjawab, Pak. Boleh. Salsa, gimana Salsa? Jadi menurut kami menentukan dari rentang usia 23 hingga 35 itu tentu kan yang sudah di atas umur dan sudah memiliki KTP atau SIM ya Pak. Dan kita membatasi maksimal umur 35 itu maksudnya itu biar tidak terlalu berumur gitu Pak. Jadi performa kerjanya kemungkinan berkurang gitu Pak. Tidak kalau bisa dibilang tidak selincah yang performa yang orang-orang muda begitu Pak. Kita ya begitulah, itu menurut kami Pak. Saya udah tua loh, saya udah 35 loh Salsa, berarti saya udah batas akhir nih ya, daftar sebagai driver. Bapak berkenan mendaftar di perusahaan kami. Kalau saya gini, ini kan pura-puranya tim HRD ya, kalian ya, tim rekruter ya. Kalau misalnya ada pelamar, ada orang yang ngelamar, usianya 38, mau diterima nggak kira-kira? Gimana? Ada yang ngelamar, usianya 38 tahun. Kira-kira mau diterima nggak? Mau diproses nggak untuk seleksinya kalian? Atau mau sementara dibuang dulu aja CV-nya? Dicuekin dulu aja, cari yang di bawah 35. Kira-kira gimana kalian? Monggo, siapa aja boleh jawab, silakan. Cuekin dulu kayaknya Pak. Lebih ngutamain yang yang 22 sampai 35. Soalnya nanti ya mikirnya itu misalnya umur 38 gitu, tapi kita lihat performanya masih bisa gitu. Nanti dikiranya nggak konsisten. Gitu nggak sih Pak? Aduh. Ya, monggo, silakan. Artinya kan kalau misalnya gini, teman-teman gini. Kalau menentukan job spesifikasi, ini buat pemahaman lagi ya, teman-teman ya. Kalau menentukan job spesifikasi, itu kan akan sangat dikaitkan dengan job desk yang ada di perusahaan tersebut, tergantung posisinya. Saya nggak tahu, Mbak Ova ini, tinggimu berapa Mbak Ova? Sampai 170 nggak? Enggak Pak, saya cuma 165. 165.
Kita ambil contoh yang paling gampang ya, pramugari misalnya. Kenapa kok pramugari harus tinggi-tinggi? Karena simpel aja, harus ngambil barang di cabin ya. Misalnya seperti store crew di mana? Di Giant, di Alfamart, di Indomaret. Kenapa kok harus punya tinggi tertentu untuk bisa kerja di sana? Karena simpel aja, ada pekerjaan yang mengharuskan mereka harus ngambil barang di atas rak. Kalau misalnya Anda melihat di Alfamart-nya, sorry ya, aku nyebut merek ya. Kalau misalnya kalian melihat di tokonya, di store-nya, mungkin rak-nya nggak terlalu tinggi. Tapi coba Anda ke belakang, ke bagian gudangnya. Itu rak-nya sampai ke atas plafon, teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda mau, istilahnya mau ngecek, ya rak-nya nggak cuma di store-nya aja, di kantornya, di branch-nya, atau di gudangnya, itu rak-nya justru tinggi-tinggi. Malah kadang yang dibutuhkan orang yang lebih tinggi lagi. Walaupun ada tangganya, tapi kan juga mengurangi mobilitas mobilitas karyawannya. Nah, itu contohnya misalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menentukan soal usia, ini memang kembali lagi ke soal pengalaman ya, teman-teman ya, soal riset ya. Jadi kalau misalnya Anda mau melakukan atau menentukan umur, memang gini, setiap perusahaan itu biasanya memang job deskripsi sama job spesifikasi itu harusnya sudah ada, sudah terdokumentasi dengan baik. Artinya, sebuah perusahaan yang besar, itu biasanya job spec sama job desk-nya itu sudah standar, teman-teman. Jadi kalau misalnya katakanlah driver pribadi, maksimal usia 35 tahun, berarti usia ini sudah distandarkan. Artinya sudah melalui riset berkali-kali bahwa usia 35 tahun dianggap usia yang cukup tua atau maksimal untuk bisa bekerja sebagai seorang driver pribadi. Nah, nanti korelasinya itu ke pekerjaannya. Kita lihat pekerjaannya seperti apa. Tadi kalau saya lihat dari kelompok 2, itu pekerjaannya komplit ya. Nggak cuma ngantar direksinya, tapi juga servis mobilnya, mungkin juga perlu melakukan mekaniknya dan sebagainya. Nah, itu mungkin juga perlu melalui riset. Apakah usia 35 dianggap usia yang cukup tua, batas akhir sebagai seorang driver? Kalau misalnya ini menjadi sebuah kualifikasi yang standar, ya udah nggak apa-apa. Mungkin perlu pakai standarnya. Tapi kalau misalnya masih belum standar, kita mungkin tidak saklek ya, tidak kaku dalam menentukan sebuah usia. Karena di tempat saya dulu ya, saya dulu di Jakarta, di kontraktor, ada berapa driver, ada berapa pelamar driver, kita malah maksimal usianya 60 tahun. 60 tahun loh. Itu separuhnya 35. Artinya kita berpendapat bahwa usia 60 tahun, itu mereka masih seger, masih kuat untuk menyetir kendaraan. Cuma mungkin job desk-nya berbeda ya. Kalau di tempat saya dulu lebih ke lebih ke mengantar barang. Kalau ini kan ngantar direksi, ngantar driver sebagai seorang driver direksi, ngurusi mekaniknya juga dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti ini ya nggak apa-apa. Tapi kira-kira akan ada banyak yang lamar atau enggak? Ini yang perlu diperhatikan lagi. Kalau misalnya tidak banyak orang yang melamar, mungkin kita perlu melonggarkan standarnya. Misalnya gini, kita ambil contoh lagi ya di store ya, di minimarket. Di minimarket, setahu saya, kalau cewek perempuan itu minimal tingginya 160 cm. 160 cm itu baru bisa diproses. Tapi ternyata tidak banyak yang melamar sebagai store crew di minimarket tersebut. Sehingga si recruiter itu harus menurunkan standarnya. Itu nggak masalah. Cuma memang harus didiskusikan dengan atasan. Jadi kita turunkan standarnya 155 cm. Ini dengan kemungkinan nanti akan banyak orang yang lebih banyak untuk melamarnya lagi. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi it's okay, nggak masalah. Ya, karena biasanya kalau untuk menentukan umur ya ada batas minimal, ada batas maksimal. Oke, satu lagi misalnya. Kalau misalnya, teman-teman ya, ini ada driver, ada calon driver, mau melamar sebagai seorang driver pribadi, dia lulusan S1, sarjana. Kira-kira mau diproses nggak?
kalau seorang sarjana? Monggo, silahkan. Saya mungkin menjawab, Pak, ya. Boleh, salah. Kira-kira misalnya kamu sebagai rekruter, ada Apa pelamar nih, namanya? dia sarjana, mau diproses nggak? Oke. Kalau sarjana, kita lihat dulu, Pak, sarjananya itu sarjana apa. Kan agak lucu juga ya kalau dia sarjana pendidikan gitu, tapi apa namanya diterima di driver direksi perusahaan. Sedangkan tadi kan sudah ada persyaratan seperti harus menguasai kendaraan ataupun harus mengetahui atau apa namanya menguasai cara memperbaiki mobil dan segala macamnya. Jadi kalau sarjana itu dilihat lagi sarjananya seperti apa gitu sih Pak. Kalau sarjana yang jauh dari kemungkinan dan nggak sesuai dengan persyaratan, nggak bisa diterima sih Pak. Kalau asal pengalaman driver nggak masalah ya, dia tahu mekanik, tahu mobil dan sebagainya nggak masalah ya. Iya, nggak masalah sih Pak. Oke. Kemudian kalau misalnya soal gaji gimana, Salah? Gajinya kira-kira ini pura-pura aja ya. Ini berapa nih gajinya nih? Jadi driver pribadi ini. 2 juta, 2,5, 3 juta. Kayak misalnya ini ada yang tinggal di Jakarta nggak? Jabodetabek. Ada yang tinggal di Jabodetabek. Mbak Ova di mana tinggalnya? Saya di Bali, Pak. Oh, di Bali. Iya. Oke. Tahu Transjakarta ya, teman-teman ya. Transjakarta itu kalau nggak salah ya, nanti coba saya cek lagi ya, itu gajinya per bulan sopir Transjakarta, itu kemarin saya lihat, tapi saya belum update lagi ya, itu saya lihat 10 juta per bulan. Sopir Transjakarta loh. Dan mereka merekrut juga sarjana. Jadi mungkin dari pihak Transjakartanya itu pengen sedikit memanusiakan manusia ya. Artinya seorang sarjana pun dibutuhkan untuk pekerjaan seorang driver. Jadi artinya kalau misalnya teman-teman ada yang ngelamar bagian driver pribadi sarjana, ya monggo, karena kembali lagi ke jenis pekerjaannya. Ini jenis pekerjaan yang membutuhkan keterampilan, membutuhkan skill, benar ya, membutuhkan pengalaman. Kalaupun misalnya dia sarjana, tapi dia pengalaman sebagai driver pribadi, punya kemampuan, punya skill nyetir, punya skill untuk mekaniknya, ya nggak ada salahnya untuk diproses sebagai seorang calon driver pribadi. Cuma perlu diperhatikan gajinya gimana. Karena tentu beberapa rekruter, beberapa HRD menentukan standar kualifikasi SMK atau S1 karena biasanya berhubungan dengan gaji. Kalau S1 biasanya gajinya agak tinggi, yang SMK, SMA, dan setaranya itu agak lebih di bawahnya. Kira-kira seorang sarjana S1 mau nggak digaji dengan segitu? Nah, tergantung dari proses wawancara. Kayak misalnya ini ya, mohon maaf, office boy di kampus kita, ya, itu kan ada yang sarjana, ada yang S1. Tapi dia kenapa kok mau jadi OB? Ya, simpel aja, dia punya anak istri. Dia harus menafkahi anak istri. Dia nggak masalah, harus kerja seperti itu. Jadi ada di tempat kita, itu sarjana agama, teman-teman. Masnya itu sarjana agama, terus kerja jadi OB. Ya wis, mau gimana lagi, nyari kerjaan susah, dia butuh pemasukan buat keluarganya, it's okay. Gokar misalnya. Banyak banget supir gokar yang mantan-mantan pengusaha, mantan karyawan, mantan bos, ya. Karena mereka memilih sebagai supir gokar karena pengen fleksibel, pengen santai, ya. Jadi sekali lagi, ketika orang memilih suatu pekerjaan, itu tidak hanya masalah profesinya, tapi juga masalah kebutuhan, ya, masalah waktu, keluarga, dan sebagainya. Nanti kalau misalnya bagi teman-teman yang sudah menikah pun, orientasinya juga berbeda. Ini kan sebagian besar putri ya, di sini putri semua kan di sini kan. Mungkin orientasinya masih ngejar profit, masih ngejar karir. Sorry, Mbak Ova sudah menikah atau belum ya? Belum, Pak. Belum menikah. Oke, kalau misalnya mungkin bagi perempuan-perempuan yang belum menikah itu kan orientasinya masih ke profit ya, masih ke karir. Cuma nanti ketika sudah menikah,
tergantung izin suaminya kan. Anda kerja atau enggak, boleh atau enggak. Orientasinya untuk membantu menafkahi atau mungkin membantu untuk memasukkan keluarga. Jadi setiap orang dalam setiap rentang kehidupan itu soal kebutuhan bisa berbeda-beda. Ya. Oke, kemudian soal proses pengiriman CV. Ini juga perlu diperhatikan sama teman-teman. Kadang gini, teman-teman, untuk proses pengiriman CV, lamaran dan sebagainya, itu kan juga harus disesuaikan dengan kondisi job seeker-nya. Kalau zaman sekarang, ya, perusahaan-perusahaan gede, kayak Sinarmas, kayak Kapalapi, kayak Astra, itu kan udah punya aplikasinya kan. Anda mau cek di Play Store, udah banyak aplikasi untuk melamar pekerjaan. Jadi banyak perusahaan-perusahaan gede itu yang memanfaatkan aplikasi atau website untuk melamar atau untuk apply CV. Jadi udah nggak kayak zaman dulu, udah nggak kayak pakai pos, udah nggak kayak ngirim email dan sebagainya. Jadi ada beberapa perusahaan udah punya aplikasi. Sinarmas misalnya ada aplikasinya. Mau ngelamar tinggal masukin aja data Anda di situ. Ntar diproses. Cuma itu hanya bagi orang-orang yang melek teknologi. Bagi orang-orang yang sudah paham teknologi. Nah, beda cerita kalau misalnya orang-orang tersebut tidak terlalu paham teknologi. Coba, kalau misalnya seorang driver, pribadi direksi, kira-kira mereka paham nggak cara menggunakan email? Saya nggak yakin apakah mereka paham atau nggak menggunakan email. Ataupun saya juga nggak yakin apakah mereka punya email atau nggak. Kalau misalnya mau dibuat secara offline pun juga nggak masalah. Misalnya kirim langsung ke perusahaan, bisa antar langsung atau bisa pakai pos. Karena perhatikan juga latar belakang mereka. Mereka SMK, SMA. Terus mungkin ya belum banyak yang bisa pakai email. Belum banyak yang HP-nya HP-HP iPhone misalnya. Masih pakai HP-HP yang jadul, cuma SMS sama telepon. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kalaupun misalnya mau pakai email juga nggak apa-apa. Cuma juga perlu melakukan riset juga kan seperti ini kan. Kalau mungkin buat anak-anak sarjana S1 seperti kalian udah pakai aplikasi, udah pakai sistem. Tapi buat orang-orang yang lain ya menyesuaikan nanti seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak, adik-adik? Pak, saya mau tanya. Boleh, silakan. Tadi kan Pak Wami bilang apa sih kalau misalnya dari lihat kualifikasi pendidikan gitu kan Pak berhubungan sama gaji. Semisal kalau kita misal kita ngelamar gitu, terus kita diterima berbarengan sama yang tidak S1, maksudnya lulusan SMA doang. Berarti wajar aja Pak kalau gaji itu beda walaupun jabatan kita tuh sama. Untuk yang driver ini atau untuk yang posisi yang lain? Oh, untuk posisi yang lain. Kayak tadi kan Bapak kan ngasih contohnya yang office boy di Mercu tuh loh Pak. Sama gajinya, Ova. Oh, berarti enggak, maksudnya tapi ada nggak perusahaan yang kayak gitu Pak? Misal katakanlah kita jadi HRD-nya. Kita ngelihat pendidikannya mereka, oh ada yang S1, berarti kita kasih gaji sekian. Kalau yang lulusan SMA, beda lagi gitu. Itu standar enggak ya? Kita pakai standar job spec-nya minimalnya aja, Ova. Kalau misalnya gini, kalau misalnya di standar minimalnya, di job spec-nya, tertulis SMK misalnya ya, terus kamu S1, daftar di situ, ya gajimu, gaji secara SMK. Misalnya saya... Berarti sama rata gitu kan ya Pak ya? Kecuali untuk di beberapa jabatan tertentu. Kalau misalnya kamu punya kemampuan lebih, punya keterampilan lebih, melebihi ekspektasinya perusahaan, bisa aja gajimu lebih tinggi lagi. Saya dulu di perusahaan di Jakarta, itu ngelamar jurusan S1, tapi saya pakai ijazah S2. Yang dipakai S1-nya, gajinya S1, bukan gaji S2. Kayak gitu, Ova. Jadi, tidak lantas ketika saya ngelamar HRD pakai S2, saya digaji secara S2. Karena yang dibutuhkan standarnya S1, gajinya S1, secara job spec itu untuk S1. Kalau misalnya memang saya S2, dan itu sesuai dengan apa yang saya kerjakan di perusahaan, dan memang perusahaan butuh untuk keterampilan atau skill bagi seorang S2, mungkin gaji saya bisa naik.
Nah, itu yang kadang ya, Ova dan teman-teman ya, pada akhirnya ya orang kerja butuh duit ya. Kayak Gokar misalnya, Gokar tahun-tahun 2016, tahun-tahun 2015, dulu ya, masih belum banyak orang yang pakai Gokar, masih belum banyak orang jadi driver Gokar. 1 bulan Gokar, ini ada dari pagi sampai sore, sampai maghrib deh misalnya, sebulan, itu bisa sampai 9 juta, 8 juta loh. 8 juta sampai 10 juta, itu udah setara gaji manajer di Jogja. Cuma sekarang udah banyak orang pakai Gokar, udah banyak orang yang jadi driver Gokar, paling banter cuma 4 jutaan kalau pagi sampai sore. Artinya orang butuh nambah pemasukan yang lain lagi kan. Sehingga dulu banyak orang yang akhirnya alih profesi. Dia kenapa jadi karyawan cuma per bulan jadi cuma digaji 3 juta, mending jadi Gokar per bulan bisa 8 juta. Nah kayak gitu. Tergantung kebutuhan. Makanya besok teman-teman sekali lagi kalau misalnya mau ngelamar kerja, ya nggak munafik ya. Kita butuh duit ya, kita butuh gaji ya. Tapi nggak selamanya kerja itu untuk gaji, nggak selamanya kerja itu untuk duit. Banyak faktornya teman-teman, ya kayak gitu. Oke, yang lain mungkin silakan. Makasih, Pak. Sama-sama, Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ini paling nggak, teman-teman, ini kan sebagian besar 2018 ya. Ini kan semester 6. Semester 6, besok semester 7. Perhatikan kurang lebih kan 1,5 tahun Anda sudah bisa lulus kan. Artinya kalau misalnya Anda mau serius, ya mungkin bisa aja setahun lagi udah bisa lulus. Karena ini beberapa 2017 yang sudah skripsi semester ini, sudah banyak yang masuk bab 3. Berarti kalau misalnya mereka lancar, mungkin Juni atau Juli pun sudah banyak yang sudah selesai. Berarti teman-teman yang 2018 perlu banyak persiapan nih dalam setahun ke depan kan. Kalau misalnya mau jadi recruiter, saya kira banyak hal yang perlu dipelajari nantinya. Banyak hal yang perlu dipersiapkan. Ya, belajar lagi alat tes, belajar buku-buku tentang PIO, belajar mungkin perlu ikut pelatihan kursus HRD di luar kampus saya kira. Karena saya kira banyak skill yang perlu ditunjang untuk menjadi seorang HRD. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini saya coba untuk mengkonfirmasi kembali tadi soal kualifikasi, soal persyaratan. Karena memang sekali lagi ketika kualifikasi sudah ditentukan, itu kan sangat berkorelasi dengan job desk-nya, kayak gitu. Ya, nanti bisa dipelajari juga untuk kelompok-kelompok yang lain ya, kayak gitu. Oke, gitu aja teman-teman saya kira. Terima kasih. Sukses ya buat teman-teman, buat Karisa, buat Alifa, Sheila, Salsa, Ova, dan Stefani. Semoga sukses di kemudian hari, jaga kesehatan, ya. Insya Allah besok kalau ada rezeki, ada waktu, kita bisa ketemu lagi di kampus ya. Kita bisa ngobrol, diskusi di kelas, ya, di forum yang lain atau di forum kuliah. Thank you semuanya, sukses, terima kasih. Ya, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Terima makasih. kasih banyak, Selamat Pak. siang, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih Terima ya. kasih. Waalaikumsalam.